Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan membacakan daripada kisah ahli zuhud dan dermawan, yaitu kisah Sayyidina Ali radhiyallahu an beserta keluarganya yang menahan lapar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada suatu ketika Hasan radhiyallahu an dan Husain radhiyallahu an sedang sakit parah, maka Ali radhiyallahu an dan Fatimah radhiyallahu anha bernazar apabila kedua anaknya sembuh, mereka akan berpuasa selama 3 hari sebagai tanda syukur. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kedua anaknya telah sembuh. Keduanya pun mulai berpuasa nazar. Akan tetapi di rumah mereka tidak ada sesuatu untuk makan sahur dan berbuka puasa. Mereka berpuasa dalam keadaan sangat lapar. Pagi harinya, Ali karamallahu wajhu pergi kepada seorang Yahudi yang bernama Syamun. Ali karamallahu wajha berkata, "Jika engkau ingin menyuruh seseorang untuk meminta wal dengan imbalan, maka putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia melakukannya." Orang Yahudi itu menyetujui dengan ketentuan 1 gulung wal diberikan imbalan 3 sok gandum. Pada hari pertama, Fatimah radhiyallahu anha memintal 1/3 bagian wal. Kemudian ia mengambil 1 sok gandum, lalu ditumbuk dan dimasaknya menjadi 5 potong roti. Masing-masing mendapatkan jatah 1 potong roti, yakni untuk Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan seorang hamba sahaya perempuannya yang bernama Fidha. Ketika waktu berbuka puasa tiba, dan ketika Ali radhiyallahu anhu pulang dari sholat maghrib berjamaah dengan Rasulullah SAW, dan Fatimah radhiyallahu anha telah bekerja selama sehari penuh, sekeluarga telah duduk bersama untuk berbuka puasa. Alas makan sudah dibentangkan, di atasnya sudah disiapkan roti untuk berbuka puasa. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengambil roti untuk dimakannya, tiba-tiba terdengar seorang fakir berkata dengan keras di depan pintu, "Wahai keluarga Muhammad, aku adalah seorang fakir, berikanlah makanan kepada aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu makan dari makanan surga." Ali segera menahan tangannya dan bermusyawarah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Berikanlah." Kemudian Ali radhiyallahu anhu memberikan semua roti kepada fakir miskin itu tanpa menyisakan sedikit pun. Dan mereka pun tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air. Dalam keadaan seperti itu, mereka mulai berpuasa pada hari kedua. Pada hari yang kedua, Fatimah radhiyallahu anha meminta 1/3 bagian wal yang kedua dan menerima 1 sok gandum. Ia menumbuk tepung itu dan memasaknya. Ketika Ali radhiyallahu anhu selesai mengerjakan sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk untuk makan dengan keluarganya, seorang anak yatim meminta-minta di depan pintu sambil mengatakan bahwa dirinya miskin dan hidup sendirian. Mereka pun menyerahkan semua roti itu kepada anak yatim tersebut dan mereka tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air. Pada hari ketiga, Fatimah radhiyallahu anha meminta sisa wal dan menerima 1 sok gandum dan menumbuknya dan memasaknya. Sehabis sholat maghrib, ketika mereka duduk untuk berbuka puasa, seorang tawanan datang dan meminta-minta sambil mengatakan bahwa dirinya dalam kesusahan. Mereka pun memberikan roti yang dibuat pada hari itu kepadanya dan mereka kembali tidur tanpa makan apapun. Pada hari keempat, mereka memang tidak puasa, tetapi di rumah tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka makan. Ali radhiyallahu anhu membawa kedua anaknya menghadap Rasulullah SAW dengan berjalan tertati-tati karena tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menyedihkan hatiku melihat kalian menderita kekurangan dan kesengsaraan."
Mari kita temui Fatimah. Rasulullah SAW menemui Fatimah radhiyallahu anha yang dilihatnya sedang mengerjakan sholat nafil. Mata Fatimah radhiyallahu anha terlihat cekung, perutnya tertarik sampai menempel ke punggung karena sangat lapar. Rasulullah SAW memeluk putrinya dan mendoakan rahmat Allah Subhanahu wa taala baginya dan keluarganya. Pada saat itulah Jibril alaihissalam datang mewahyukan ayat berikut ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada seorang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan demi cintanya kepadanya. Quran Surah An-Nadr. Jibril alaihissalam memberikan ucapan selamat kepada mereka karena mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini telah dikutip di ayat ke-34 bab pertama buku ini. Allamah Syuuti rahmatullah alaih menulis dalam kitabnya dalam Nurul Mansur, dan Ibnu Mardawai rahmatullah alaih telah menukilkan secara ringkas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha.